Reading kali ini membaca energi dari seseorang yang menjalin koneksi denganmu tetapi dalam proses perpisahan, atau memang terpisah tanpa pernah menyatu. Maksudnya, antara kamu dan orang ini belum ada penyatuan resmi tetapi pernah saling dekat. Bisa jadi reading ini adalah energimu sendiri yang sedang merasakan proses perpisahan. Energi dalam reading ini ingin move on dari semuanya. Kekacauan hidup yang menyakiti hati dan perasaannya membuatnya sangat terluka. Luka itu sangat dalam seperti melukai semua harga dirinya. Jika menilai sejauh ini, sudah jelas banyak pengorbanan yang dilakukannya baik dari segi finansial, perasaan, dan waktu. Dia ingin sekali pergi membawa semua yang tersisa pada dirinya ke suatu tempat baru. Baginya memulai hidup baru hanya mungkin dilakukan jika tidak ada orang yang mengenalinya. Sepertinya baik orang dalam reading ini maupun pasangannya memiliki keluarga atau pertemanan yang luas. Maksudnya banyak yang mengenalinya, tetapi karena terjadi konflik, maka satu-satunya jalan keluar adalah pergi menjauh dan memulai hidup baru di tempat baru. Apa saja yang bisa membuatnya melupakan rasa sakit atau melupakan pasangan yang pernah menyakitinya akan dilakukan oleh orang ini. Dia sangat ingin memutus semua perasaannya memakai logika agar tidak ada perasaan lain mengintervensi keputusannya, karena jika dia terus mengikuti emosinya, dia tidak pernah bisa move on. Konflik antara emosi dan logika terkadang membuatnya kelelahan. Apalagi orang dalam reading ini sering sekali memperlihatkan dirinya yang tegar di hadapan orang lain. Catatan, saya merasa reading ini bercerita tentang pasangan yang bercerai, atau pasangan yang tidak jadi menikah padahal sudah bertunangan, karena kedekatan antara energi dalam reading ini dan pasangannya terasa sangat dekat atau bukan kedekatan biasa. Itu sebabnya perpisahan yang terjadi juga terasa begitu berat dan menyakitkan. Ada marah, kecewa, benci dan air mata di reading ini. Orang dalam reading ini memproteksi dirinya dengan mencoba banyak hal, agar tidak ada lagi sisa perasaan yang bisa membuatnya tampak bodoh di hadapan orang lain. Dia benar-benar tidak ingin dibicarakan sebagai tokoh bucin dan bodoh yang mendambakan cinta. Emosi patah hati dan kecewa berat begitu kuat setiap kali mendengar percakapan mengenai pasangannya. Sudah tentu situasinya itu membuatnya menderita, itu sebabnya dia sangat ingin pergi menjauh dari lingkungannya. Usaha membunuh perasaannya sendiri juga sangat kuat, hal itu terlihat dari tidak ada sama sekali kartu cup yang menggambarkan tentang perasaan atau emosi di bentangan kartu. Orang dalam reading ini benar-benar berusaha menghidupkan logikanya agar bisa keluar dari patah hati. Dia mematikan perasaannya memakai logika, tetapi di alam bawah sadarnya tidak bisa menghindari perasaan sesungguhnya yang sedang sangat terluka. Hatinya benar-benar patah sampai energinya terasa seperti trauma. Mimpi buruk selalu menjadi bagian dari tidurnya. Jika dia bermimpi tentang sesuatu yang indah, dia akan menolaknya dan tidak percaya. Begitu sedih dan patah hatinya orang ini, dia lebih merasa selaras dengan mimpi buruk daripada mimpi yang indah. Sering sekali orang ini menangis sendirian di dalam kamarnya karena merasa sangat sedih. Keadaan dirinya ini akan membentuk insecurity baru dan ketakutan baru pada bawah sadarnya, termasuk membentuk luka batin baru yang memaksanya menjauh dari orang-orang yang sebenarnya bermaksud baik. Di susunan kartu berikutnya, akhirnya keluar kartu cup yang menggambarkan datangnya kesempatan baru atau perasaan baru yang menghampirinya, tetapi orang dalam reading ini tidak bisa merasakannya. Dia masih kesulitan keluar dari trauma masa lalu, pandangannya selalu saja melihat ke masa lalu yang berantakan, seolah tidak ada lagi kesempatan yang pantas untuknya. Dia seperti langsung bisa melihat akhir dari suatu hubungan padahal belum mencobanya. Orang dalam reading ini merasa dia lebih tahu tentang dirinya sendiri, karena itu dia sudah menebak akhir dari suatu hubungan jika kelak dia menerima tawaran baru tersebut. Sebenarnya orang ini menilai berdasarkan luka batinnya saja, bawah sadarnya mengingatkan semua trauma dan rasa sakit akibat hubungan di masa lalu, padahal jika orang ini mau menyembuhkan dirinya terlebih dahulu, besar kemungkinan dia akan bertemu dengan orang baru yang lebih baik. Beberapa energi baru mencoba mendekatinya,
tetapi sering menyerah karena tembok penghalang yang dibangun orang dalam reading ini. Reading ini selain berbicara tentang hubungan dengan seseorang yang sudah gagal, bisa juga tentang finansial atau bisnis yang pernah hancur akibat kesalahan di masa lalu. Luka-luka akibat kesalahan masa lalu yang belum dihealing akan menghalangi kesempatan baru masuk, walaupun semesta menawarkan kesempatan baru berkali-kali. Sudah jelas kemanapun dan dengan siapapun orang dalam reading ini menjalin koneksi, dia akan selalu menemukan benturan yang sama jika belum menghealing semua bayangan gelap yang ada padanya. Bayangan gelap itu lahir dari insecurity dan rasa takut akibat patah hati atau terhianati di masa lalu. Sudah jelas di sini, dirinya sendirilah yang harus disembuhkan, bukan perbuatan orang lain yang selalu diingat. Dari kartu Six of Swords yang keluar di reading ini, menggambarkan masa depan akan selalu terhubung dengan masa lalu, maksudnya, masa lalu selalu menjadi tolak ukur dalam menjalin koneksi baru dimanapun orang dalam reading ini berada, karena itu masa lalu perlu di-healing agar tidak ada lagi pengulangan. Semesta selalu memberinya kesempatan-kesempatan baru, tetapi orang ini terlalu fokus pada masa lalunya seolah-olah hidupnya sudah berakhir di masa lalu. Sebenarnya saat orang ini mampu menghealing masa lalunya, dia segera mengasah intuisinya. Dengan intuisi itu, orang dalam reading ini bisa melihat jalan apa atau siapa yang terbaik untuk masa depannya. Tambahan, karena sudah berubahnya makna healing yang sebenarnya, saya ingin mengingatkan kembali arti healing yang sakral. Secara spiritual, healing adalah pendekatan penyembuhan holistik yang melampaui tubuh fisik dan jiwa. Saat jiwa terluka atau membawa luka lama, menyembuhkan tubuh saja tidaklah cukup. Kamu perlu masuk lebih dalam dan lebih luas ke dalam dirimu sendiri, dengan mengenali trigger-trigger yang hatimu rasakan. Setelah menemukan sumber trigger, kamu bisa mulai menyembuhkannya, itulah yang dinamakan dengan healing. Healing yang benar tidak hanya sekedar penyembuhan mental dan penyembuhan fisik, namun pada saat yang sama, kamu akan merasakan kesembuhan di fisik, jiwa, dan roh. Healing akan menyembuhkan diri sendiri secara keseluruhan, agar diri terlahir menjadi manusia baru yang kaya akan pengalaman hidup. Healing bisa dilakukan di mana saja, bahkan saat tidur pun kamu bisa menghealing diri sendiri. Itu sebabnya dalam kartu tarot, proses healing diwakilkan oleh kartu Four of Swords yang memiliki makna sebagai berikut. Ksatria pada gambar sudah melewati banyak pertempuran. Dia terbaring di atas makam dengan 3 pedang tergantung di atasnya, sedangkan pedang keempat terletak di bawahnya. Ksatria itu tidak mati walaupun berbaring di atas makam, sebaliknya dia sedang menyembuhkan luka-lukanya. Ketiga pedang yang tergantung di atasnya menjadi pengingat akan penderitaan atau patah hati yang dialaminya. Posisi pedang keempat menjadi pertanda pertarungan telah berakhir.